Tidak ada yang anarkis, silakan kembali ke rumah masing-masing. Saya yakin bahwa saya tidak bersalah, saya akan dapat. Keluar. Bawa aja ke DPR. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas sara dan atau penghasutan. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Malam hari ini Rosi berbicara soal dalang demo Cipta Kerja untuk melihat bagaimana masyarakat melihat demo menentang undang-undang Omnibus Law, sekaligus seperti apa publik menilai sikap yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tadi sudah 3 narasumber saya mengumumkakan tentang apa yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hari ini polisi telah mengumumkan menangkap para aktivis kami yang diduga ikut memberikan atau ikut merancang demonstrasi menolak undang-undang Omnibus Law, sekaligus menyebarkan informasi yang bersifat kebohongan serta mengajak untuk melakukan kerusuhan. Saya ke Kak Irma Suryani Chaniago. Ada 2 soal yang harus Anda jawab, yaitu Kak Irma, bahwa satu soal tindakan polisi menangkap politisi aktivis kami, dan 2 tentang bagaimana seorang kepala negara, dalam hal ini Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, selalu merasa tertuduh di pemerintahan Jokowi ini sebagai bagian dari yang tidak pernah tiba-tiba merasa begitu ya. Selalu memang ada penyebabnya. Oke. Maksud dalam hal ini, saya ingin ingatkan ya bahwa salah satu yang penting ini untuk diklarifikasi oleh pemerintah adalah apakah pihak yang menyebarkan di Facebook, di medsos lain maupun ke WA grup bahwa Agus Yudhoyono adalah dalang karena prajuritnya, anak buahnya dulu adalah yang melakukan kerusuhan. Apakah sudah ditangkap? Apakah sudah dilakukan proses hukum kepada mereka? Ya. Kalau ini tidak dilakukan, sementara aktivis kami ditangkap, menurut saya ini ada satu pameran kekuasaan yang sangat clear gitu, bahwa kekuasaan memang menggunakan tangan hukum untuk merepresi orang yang berbeda pandangan politik. Kak Irma Suryani? Ya, baik Rosi, terima kasih. Sebagai politisi, ya siapapun dia, mau menteri, mau presiden, mau anggota DPR, saya kira nggak usah baperan lah ya. Nggak usah baperan, itu yang pertama. Ini juga satu cara dari para kroni dan para Bapak bisa diam nggak Pak ya? Tadi Bapak ngomong, yang lain nggak ada yang ngomong. Kenapa orang lain ngomong Bapak ngomong? Seperti baper segala macam ya. Dan Bung Rahlan, Bung Rahlan, bagaimana rezim ini memang kurang memiliki kesadaran politik terhadap hal-hal yang harusnya diketahui. Bung Rahlan, pesannya sudah diterima dengan baik. Izinkan Kak Irma Suryani Chaniago menjelaskan dulu, karena tadi saya juga kan nggak potong Anda. Ini kan diskusi yang bebas ya, seharusnya. Boleh, nanti kita akan berikan debat bebasnya sebentar lagi. Yuk, Kak Irma. Iya, politisi itu jangan nyerocos terus, harus menghormati orang lain juga. Tadi beliau bicara, yang lain nggak ada yang bicara. Ketika sama seperti Anda di LC Bu Imba. Menurut saya itu etika politiknya nggak bagus. Lain kali diingat itu ya. Nah, yang kedua yang ingin saya garis bawahi bahwa jangan suka merasa tertuduh kalau nggak mau menuduh. Jangan suka menuduh kalau nggak mau tertuduh, gitu ya. Jadi itu yang ketiga. Soal penangkapan teman-teman, ada teman-teman kami yang ditahan, misalnya seperti itu. Saya kira pemerintah tidak menahan sembarangan, pasti punya bukti, itu yang pertama. Yang saya ingin sampaikan sekali lagi, Rosi, sebagai politisi sebaiknya itu datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Itu yang ketiga. Nah, keempat, ingin lagi saya sampaikan satu hal ya. Lebih baik kalau mau demo, ya demo aja, turun. Perlihatkan ini dadaku, mana dadamu, sehingga ada tanggung jawab moral di situ. Tapi jangan menyuruh orang lain demo, tapi dia berada di belakangnya. Nah itu menurut saya itu biadab ya, itu nggak bener itu. Nah yang keempat yang ingin saya sampaikan sekali lagi, berulang kali dikatakan bahwa pemerintah seolah-olah ada di belakang
menuduh Pak SBY dan lain sebagainya. Menurut saya sama yang seperti Rosi sampaikan tadi gitu ya. Kalau akun-akun yang nggak jelas itu bicara, kok malah pemerintah yang diduga gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman seperti ini. Saya punya sahabat namanya Ferry Juliantono. Dulu beliau pernah ya di satu acara menurunkan foto SBY ya dari dinding, ditahan loh. Bukan sekedar diambil begitu. Apa yang ingin Kak Irma sampaikan ini apa? 1 tahun penjara loh Pak Rosi. Jadi beginilah menurut saya seperti ini, menurut saya ya. Jangan baperan. Oke, Kak Irma, politisi itu terbuka, Rosi. Ya. Apapun juga yang terjadi ya kita harus bertanggung jawab gitu. Begini Kak Irma, bagaimana menjawab Kak Irma? Nggak boleh juga selalu menyalahkan pemerintah, Lah, memangnya Pak SBY dulu bukan bagian dari pemerintah. Pada saat beliau berkuasa, dia juga presiden loh. Ya, dan apa yang dilakukan Pak SBY ketika Ferry Juliantono misalnya menurunkan fotonya kemudian ditahan, apa itu juga bukan zalim? Nah sekarang apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Pak SBY? Atau apa yang dilakukan pemerintah ini terhadap Pak SBY? Nggak ada. Kak Irma, mungkin saya mau mengerucut ke satu pertanyaan ini Kak Irma. Semoga nggak boleh juga menuduh sembarangan. Semoga Kak Irma bisa mendengar suara saya. Bagaimana dengan dugaan yang sangat kuat bahwa akun-akun rezim ini atau pemerintahan Pak Jokowi, Badan Intelijen Negara itu mempergunakan akun-akun palsu sengaja untuk membunuh karakter mereka yang bersuara kritis atau berseberangan dengan pemerintahan Pak Jokowi, seperti yang tadi menjadi sangkaan Bung Rahlan Nasyidik. Ya ini saya bilang tadi, lempar batu sembunyi tangan ya. Jari telunjuk ke muka tapi kelingkingnya berkait. Ini nggak boleh. Di satu sisi merasa tertuduh, tapi di sisi lain menuduh orang. Kebiasaan ini. Demokrat ini terbiasa sekali ya melakukan hal-hal seperti ini. Ini nggak bagus. Etika politiknya jelek sekali. Harusnya kalau tidak ingin menuduh, jangan kalau tidak ingin dituduh, jangan menuduh. Ini kan kontraproduktif. Di satu sisi gembar-gembor mengatakan bahwa pemerintah yang melakukan ini, bahwa BIN ada di belakang ini, bahwa intelijen ada di belakang ini. Tetapi di sisi lain merasa dirinya sebagai Bung Irma ini, Ibu yang Irma teraniaya gitu, yang teraniaya. Jadi menurut saya ini playing victim banget gitu ya. Udahlah cukup lah ya, baperan seperti ini udah cukup gitu. Rakyat udah nggak suka lagi. Baik Kak Irma, didapat poinnya. Udah nggak suka. Oke, saya mau ke Bung Ade Armando. Anda juga mengatakan soal bagaimana demo ini didesain menggelikan, tapi juga mengerikan karena ini kemudian didesain untuk menghancurkan Indonesia. Anda juga sempat mengatakan bahwa ada gerakan rindu Pak SBY. Mengapa kemudian Anda kaitkan itu? Oh enggak, jadi itu kaitannya antara lain karena juga salah satu persoalannya, saya tidak mau menuduh Demokrat di belakang kerusuhan ya, tapi bahwa Demokrat mendukung gerakan anti Undang-Undang Cipta Kerja itu nampak jelas kan. Nah ini misalnya saja kita melihat bahwa ketika salah satu persoalan barangkali adalah ketika ada video viral yang menyebar itu tentang yang Mas Agus itu yang misalnya tiba-tiba saja menyebar video bahwa dia menyemangati ya kawan-kawannya di DPR untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang salah dengan itu? Oh enggak. Saya bicara tentang kenapa orang mengaitkan dengan Demokrat ya. Karena dia muncul persis sebelum gerakan-gerakan ini terjadi, unjuk rasa ini terjadi. Jadi kalau kita orang komunikasi, Ros, itu biasanya kita memang melihat teks itu kaitannya dengan teks-teks lain. Ya, jadi bahwa ada tuduhan semacam itu terhadap Pak SBY, dan saya termasuk orang yang selalu mengatakan nggak ada bukti apa-apa untuk mengatakan bahwa SBY ada di belakang ini semua atau Demokrat ada di belakang ini semua. Tidak ada kaitannya ya bahwa memberikan semangat pada anggotanya menolak Omnibus Law. Karena munculnya persis sebelum gerakan ini terjadi, unjuk rasa ini terjadi, ya, yang ada video-video, dan itu saya duga yang menyebarkan adalah kelompok Demokrat sendiri ya, dalam rangka menunjukkan bahwa Partai Demokrat berada di belakang teman-teman yang turun untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu kemudian muncul pernyataan dari yang rindu SBY itu. Ya. Jadi saya mau bilang bahwa
adanya tuduhan terhadap saya tidak membenarkan ya, tuduhan terhadap SBY menurut saya juga sama tidak pantasnya karena nggak fair juga, dia salahnya apa dalam kasus ini. Cuma kenapa ini terjadi, saya duga ada kaitannya dengan, atau saya ingin ingatkan bahwa ada banyak pihak yang begitu ini terjadi tiba-tiba muncul, termasuk PKS. Saya nggak akan bilang PKS berada di belakang gerakan ini, tapi bahwa dia menyebarkan atau kader-kader yang menyebarkan hoax-hoax tersebut itu memang juga fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi itu yang saya ingin katakan bahwa ini kita juga harus objektif, fair gitu ya, dan bilang bahwa kenapa ada tuduhan semacam itu, ya karena itu adalah reaksi terhadap aksi. Dan bahwa tapi Bung Rahlan merasa bahwa di pemerintahan Pak SBY ini, karena Demokrat selama ini bersikap kritis dan berseberangan, maka pemerintahan Pak Jokowi dalam hal ini mesin intelijen negara ikut digerakkan untuk menghantam suara-suara kritis. Apakah itu benar? Ya, dalam hal ini kan sama ya. Marilah kita bicara dengan bukti ya, dengan menunjukkan siapa yang berada di. Ade Armando ini Bung Rahlan dulu. Siap, silakan. Ade Armando ini saya kira memang kelihatannya tidak menyetujui, tapi juga memaklumilah kalau ada tuduhan seperti begitu kelihatannya. Lalu dia mengait-kaitkan itu semua dengan videonya Agus. Tapi kenapa dia nggak mengaitkan tuduhan itu dengan sesuatu yang lebih jelas, misalnya lebih terus terang. Misalnya adalah beredarnya sebuah foto prajurit Siliwangi dari kavaleri yang disebarluaskan melalui medsos, melalui WA group semua, dan dikatakan bahwa ini adalah anak buahnya Agus Yudhoyono yang diperintah untuk melakukan perusuhan gitu. Itu kan tuduhan serius, satu tuduhan yang tidak membutuhkan satu interpretasi karena sudah jelas dengan sendirinya bahwa itu satu tuduhan bahwa tapi yang menuduh itu kan di grup WhatsApp kan, Bung Rahlan? Persoalannya sekarang saya tanya sekarang, apabila memang pemerintah mengaku bahwa dia tidak berada di belakang, ya jangan dibiarkan. Saya tanya sekarang nih, kami ditangkap ini, saya Ganda, ngomong-ngomong saya terus terang sedih sekali melihat tadi kawan saya Ganda, Jumhur diperlakukan sebagai di borgol kayak begitu ya. Bagi saya tidak tahu Usman dari Amnesty, bagi saya mereka adalah prisoner of conscience gitu, karena nggak ada sama sekali mereka melakukan kekerasan apapun kecuali bahwa mereka menyatakan apa yang mereka anggap benar. Nah, oke, kembali ke persoalan tadi. Pertanyaan saya adalah kenapa nggak ditangkap gitu orang-orang ini? Dan ada banyak hal lain sebetulnya yang juga jelas melakukan mungkin lebih memenuhi bahkan sebuah delik. Pertanyaan kemudian begini, Bung Rahlan, mengapa Bung Rahlan, pertanyaan begini, mengapa pemerintah harus memberikan extra treatment, perlakuan yang khusus ketika itu terjadi? Bukan, Rosi, kalau tadi ngomong soal undang-undang ITE segala macam ya kan, lah tuduhan fitnah seperti itu kan digunakan juga mengenai fasilitas elektronik. Kenapa ini nggak diteruskan? Kalau memang itu tuduhannya semata-mata karena hukum ya. Kenapa saya mempersoalkan ini bukan karena soal apa-apa, tapi karena mereka secara hukum harusnya lebih dahulu mendapatkan tindakan, dan ini tidak dilakukan sampai saat ini. Kalau sekarang polisi, kalau kita bergerak maju untuk tidak terus-menerus memperbincangkan soal tuduhan yang dirasakan oleh Partai Demokrat, apakah dengan ditangkapnya kami saat ini, bukankah itu menunjukkan bahwa sebenarnya polisi kalimatnya bukan tuduhan ya, ada fakta ya yang menuduh. Bukan kami merasa dituduh ya, tapi ada satu fakta-fakta yang menuduh. Saya kira ingat etiket ya, ingat etiket Irma. Dia dulu bicara. Ini nggak baik ya. Dia selalu ingin memonopoli pembicaraan dan membenarkan dirinya sendiri. Lalu menuduh orang, tapi nggak mau dituduh. Anda ini politisi atau apa sih? Saya bukan politisi. Sepertinya Anda ini maunya memaksakan kehendak Anda kepada orang lain. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya bagi peran aja, bagi peran. Kita ngomong sama-sama ngomong. Anda ngomong, saya diam, saya ngomong. Baik. Itu baru namanya politik. Kalau begitu, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kak Irma, begini. Menurut Anda, perlukah pemerintah juga ikut turut tangkap dong orang-orang yang menyebarkan kebohongan, yang mengatakan bahwa di balik kerusuhan atau demo menolak Omnibus Law 8 Oktober lalu adalah Pak SBY. Maka polisi juga diminta untuk bersikap sigap menangkap penyebar kebohongan itu.
Sebentar, Atas dasar ya. prinsip equal Biar effort dulu. Bung Rahlan, dalam hal ini saya tanya Kak Irma, perlukah pemerintah melakukan hal itu? Apakah ini dianggap perlu? Saya kira nggak perlu. Kenapa harus diistimewakan? Lah yang mau kita adili itu adalah berita-berita bohong, berita-berita ujaran kebencian yang kemudian menimbulkan ekses, menimbulkan korban. Lah ini apa yang jadi korban siapa? Nggak ada. Nah, lihat tuh. Nggak ada yang jadi korban kok. Ya, kalau cuman sekedar baper cukuplah ya. Dari dulu sampai sekarang nyanyian. Irma, saya tidak berharap suatu hari apabila ada perubahan politik, Anda menjadi korban dari orang-orang yang sekarang menjadi korban masuk politik. Banyak yang harus diurus di negeri ini ya, terus saya doakan Anda tidak mengalami hal yang sama. Ngurusin mantan presiden, nggak perlulah. Jadilah negarawan gitu. Jadilah negarawan, jadilah bahkan Ibu Irma tidak akan mengalami itu setelah ada perubahan politik di Indonesia. Bos, terlalu baper, hidup ini santai-santai aja. Baik, Kak Irma, Bung Rahlan. Kalau memang menjadi bapak bangsa, tabayun. Saya kira ini ya, percakapan kita ini didengarkan oleh publik. Jadi lain kali Rosi, usul saya ada standar kecerdasan sedikit lah dalam malu, saya bilang malu. Cukup Kak Irma, baik. Kita cukupkan di sini soal bagaimana Pak SBY merasa tertuduh, dan kita cukupkan juga soal apakah pemerintah Jokowi perlu melakukan penangkapan pada mereka yang memberikan atau menyebarkan kebohongan tentang Pak SBY yang menjadi dalang di belakang aksi 8 Oktober. Kita kembali soal aktivis kami yang ditangkap polisi hari ini. Apakah benar mereka sebagai dalang dan bagaimana publik menyikapinya? Kami kembali saat lagi.